warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dori Banur Murni Sregar, mengajar di SMA Negeri 6 Padang Sidimpuan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah dengan nomor mahasiswa 231446206. Video pembelajaran saya mengenai hukum Paskal menggunakan Project Based Learning atau PJBL. Saksikanlah video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu. Pagi luar biasa. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, agar dia lebih berkah dan lebih semangat, kita berdoa dulu ya anak-anak ibu. Iya, Bu. Silakan anak ibu Ruhut dibantu. Seluruhnya berdiri. Sebelum kita belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak ibu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Makasih ya ibu. Silakan duduk anak ibu. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini, ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sandi, Sandi. Keterangannya apa? Alpa, Bu. Apa ya, Sandi. Siapa lagi yang tidak hadir? Saiful, Bu. Saiful. Armadan, Bu. Saiful keterangannya apa anak ibu? Sakit, Bu. Sakit. Armadan izin. Armadan izin. Afdal, Bu. Abdal keterangannya? Alpa. Alfa. Ansar, Bu. Asal. Sakit,
Nah, apa artinya elastisitas itu? Masih ingat? Elastisitas benda. Benda dikatakan elastisitas itu artinya jika benda itu kembali ke bentuk semula ketika gaya yang pengaruhnya dilepaskan. Itulah dia arti elastisitas benda yang mengalami elastisitas. Terus tiga hal yang utama yang harus anak ibu ketahui tentang mengenai elastisitas. Ini hanya untuk mengulangi pelajaran minggu yang kemarin. Yang pertama mengenai sifat tegangan benda tersebut. Yang kedua mengenai tegangannya. Dan yang ketiga adalah mengenai modulus elastisitas. Itulah untuk mengingat pelajaran minggu yang kemarin. Itu dipelajari lagi biar nggak lupa. Terus masuk kita ke pelajaran berikutnya. Di sini ibu akan menampilkan sebuah gambar. Kelihatan gambarnya anak ibu? Gambar apakah ini anak ibu? Mobil. Mobilnya sedang diapakan? Dicuci. Berarti ini tempat pencuci mobil. Ya, tempat pencucian mobil. Siapa yang pernah ke tempat pencucian mobil? Iya, pernah ya? Nah, inilah dia mobil yang sedang dicuci. Nah, ini ada kaitannya dengan pelajaran kita hari ini. Apa kaitannya? Di sini, kenapa mobil ini bisa diangkat? Dia menggunakan apa ini? Alat ini nanti, alat apa yang digunakannya? Kenapa dia bisa? Konsep ini berhubung dengan konsep fisika mengenai hukum Pascal. Itulah mengenai gambar yang ini. Jadi pencucian mobil ini menggunakan konsep hukum Pascal. Dia digunakan biar bisa dia diangkat dengan mudah. Kalau dia menggunakan tenaga manusia, selain dari berat, mungkin sehari hanya bisa beberapa mobil yang tercuci. Mungkin 4 hanya bisa ya. Tetapi dengan menggunakan alat, ini bisa dicuci beberapa mobil. Itulah dia mengenai gambar yang ibu tayangkan. Nah, di sini ibu tadi sudah menjelaskan tentang gambar. Ibu mau menanya, siapa yang tahu itu bunyi hukum Pascal? Saya Bu. Boleh anak ibu Ruhut? Bunyi hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup dan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Dengan segala besar. Tekanannya ke segala arah dengan Sama sama besar. Ya, itulah dia bunyi hukum Pascal. Bagus. Tepuk tangan. Ada lagi yang bisa? Apa lagi? Ada lagi yang bisa? Itulah dia mengenai bunyi hukum Pascal. Nah, di sini ibu mau menyampaikan. Hari ini kita akan membahas tentang hukum Pascal. Nah, tujuan pembelajaran yang kita pelajari ini ada tujuannya. Tujuannya, ibu harapkan nanti anak-anak ibu bisa menjelaskan bunyi hukum Pascal. Tadi kawan kita udah menyebutkannya bunyinya. Nah, yang kedua, ibu harapkan nanti anak-anak ibu semua bisa menerapkan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan ketiga pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak ibu harapkan nanti bisa merencanakan dan membuat hidrolik sederhana dengan suntik bekas. Ibu ulangi lagi. Tujuan yang ketiga berarti kita nanti membuat sebuah proyek. Tujuannya anak-anak ibu semua bisa merencanakan dan membuat hidrolik sederhana dengan menggunakan suntik bekas. Nah, yang terakhir, tujuan terakhirnya pelajaran kita hari ini, ibu harapkan nanti anak-anak ibu semuanya bisa menyajikan hasil laporan hidrolik yang sudah dibuat. Itulah dia tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi kita kan mau membuat proyek. Jadi dalam membuat proyek
Jadi dalam membuat proyek ini kita berkelompok. Bisa kan? Berkelompok. Kelompok minggu kemarin kan masih ada. Sekarang bentuklah kelompoknya. Duduklah pada kelompok masing-masing. Silakan. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan video. Ada video Ibu ini. Silakan kita lihat ya. Ini mengenai pelajaran kita hari ini. Video mengenai hukum Pascal. contoh-contoh penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi ada gambar jembatan, ada gambar bendungan, ada gambar keran otomatis, ya kan? Ada keran otomatisnya. Artinya dia itu menggunakan konsep-konsep dari hukum Pascal. Kan gitu. Ada juga menggunakan konsep hukum Archimedes. Berarti dia itulah contoh-contohnya. Artinya nanti kamu udah tahu apa contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah dia untuk dari video yang pertama. Berikutnya, ini ada video yang Ibu tunjukkan. Video yang kedua. Tolong diperhatikan ya anak Ibu.
buahnya. Terus di situ ada berarti nilai yang beda. Itulah dia untuk video yang kedua. Kira-kira bisa dipahami? Bisa, Bu. Kamu harus tahu, harus menguasai rumus dari Hukum Pascal. Pascal. Apa rumusnya tadi? F1 F1 per per A2 A1. dengan F2 per A2. Ini ada LKPD. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Ibu akan bagikan per kelompok yang dibagikan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Situ ada nanti di lembaran ada namanya ya, di atas sebut aja namanya, tulis namanya. Nah, sambil di apa, LKPD-nya sambil dibaca dulu, dipahami dulu LKPD-nya. Sebagian membaca, sebagian mencek keseluruhannya. Kalau udah, biar kita membuat proyek. Mana kertas-kertasnya? Ada yang buat itu, ada yang ini. Airnya ada? Darmi, minta mana buka birunya? Sama yang kecil. Makanya satu sen. Coba tekan. Coba tekan. Ini jadi buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Perkenalkan nama saya Melani Eriska Putri. Perkenalkan nama saya Ruth Sibuan. Perkenalkan nama saya Nabila Sari Siregar. Perkenalkan nama saya Mutiara Ali. Hasil presentasi kami. Percobaan pertama yang memiliki satu beban berhasil.
memiliki 2 beban juga berhasil. Berarti bebannya ditambah ya. Berat bebannya itu masa ya. Apa nama? Kayaknya aku ini apa ya namanya? Elektrolit. Hidrolik. Miniatur. Ada yang bertanya dari kelompok yang lain? Apa hubungan hukum Pascal dengan hukum hidrolik? Konsep hidrolik ini menggunakan hukum Pascal. Konsep hukum Pascal. Pembuatan mesin hidrolik ini menggunakan hukum Pascal. Sistem hidrolik adalah penerapan dari hukum Pascal karena cara kerjanya menghasilkan kekuatan yang besar dengan menggunakan fluida yang berada di dalam tidak tertutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Kelompok berikutnya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Perkenalkan, nama saya Jonathan Fajri Simatupang. Dan saya Sri Mamta, saya Novika, saya Salsabila. Saya Angga. Dan kami akan menunjukkan hasil proyek kami yang dinyatakan berhasil karena beban yang satu diangkat, beban suntik satu ditekan. Di sisi lain beban sisi lain terangkat. Sedangkan jika ditarik dari suntik sisi lain, beban yang dari satu suntik lainnya Akan turun. Dan ini kami menyatakan hasil proyek kami berhasil. dan sukses. Sekian dari kelompok kami. Jika ada Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Saya. Boleh. Apakah proyek miniatur ini bisa bergerak tanpa menggunakan air? Bisa. Karena berisi udara yang memiliki tekanan. Cukup sekian dari hasil proyek kami. Jika ada kekurangan atau Kesalahan. perkataan yang kurang berkenan, Kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ya. Udah semua presentasinya? Sudah, Bu. Ibu ingin salah satu atau buat 3 orang mulai dari awal tadi kita sampai akhir ini diambil kesimpulannya. Coba ada nggak yang bisa menyampaikan kesimpulannya? Siapa kira-kira? Menyampaikan ya? Bisa Ruhut? Ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya berdiri di sini ingin menyimpulkan tentang pelajaran hukum Pascal. Kajian kita hari ini. Pelajaran kita hari ini. Dalam mempelajari hukum tersebut, pengalaman saya semakin bertambah dan kita mempelajari ini tidak membosankan, tidak seperti pelajaran yang lain yang hanya mendengarkan ceramah yang itu saja. Lain dari pelajaran tersebut yang bisa kita lakukan secara langsung. Berarti ini bisa dilaksanakan secara langsung. Secara langsung. Kita bisa sama-sama mengerti langkah-langkah pembuatan proyeknya.
Pelajaran tersebut sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kesimpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anak Ibu yang telah menyampaikan kesimpulannya. Silakan duduk. Ibu harap semuanya ada sini dulu. Sudah selesai proyeknya, ya kan? Ada sini. Dan jadi di sini juga akan dibawakan merevisi program kita hari ini. Mulai dari yang pertama, Ibu menampilkan gambarnya ada yang ditampilkan, itu semoga bermanfaat. Terus Ibu juga menanyakan apa itu hukum Paskal. Selain itu juga Ibu juga menampilkan video pembelajaran Ibu. Ada 2 video tadi udah kita tonton, semoga bisa diambil dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Karena dengan video ini Ibu harapkan ada beda dengan ceramah, beda dengan menampilkan video. Bisa dilihat langsung. Kalau dengan ceramah mungkin Ibu hanya bisa ini dia seperti ini mesin hidrolik. Tapi dengan adanya tadi videonya, Ibu harapkan itu lebih mengerti, lebih paham dia. Itu untuk revisinya. Terus Ibu rasa pelajaran kita ini udah tercapai tujuannya. Di sini anak-anak Ibu udah paham arti atau bunyi hukum Paskal, udah tahu konsep untuk proyeknya, udah tahu, dan yang paling penting semua kelompok berhasil membuat proyeknya. Namun masih ada kelemahannya, mungkin tadi ada airnya belum disediakan, terlambat ngambil airnya. Terus ada tadi ciprakan, itu dia kan ada kelemahan dari proyek kita ini. Semoga ini untuk selanjutnya diambil sebagai bahan pelajaran. Itu dia dalam hal membuat proyek. Mungkin sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kalau tadi di awal kita awali dengan doa, sekarang kita akhiri dengan doa. Semoga kegiatan kita hari ini berkah. Siapa yang bisa? Seluruhnya berdiri. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.